Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang kami hormati orang tua kita semua, bapak-bapak yang hadir di sini. Yang pertama ketua umum atau ketua pembina daripada Yayasan Al Muhsinin Al Faidah, Bapak Haji Insinyur Heru Pramono. Kemudian ada Pak Haji Soleh yang selalu terlihat lebih muda daripada kita ya. Usianya baru 27 tahun. Dibalik. Tapi beliau luar biasa ya. Kita doakan bapak-bapak pembina kita ini diberikan kesehatan. Amin. Yang kedua, selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kayaknya kalau ditambahin istri kayaknya udah nggak bisa ya. Udah angkat tangan ya, jadi mudah-mudahan Allah tambah barokahnya, amin ya robbal alamin. Yang kedua ada Pak Ketua Umum Bapak Haji Kartikon Sumartoyo, seluruh jajarannya juga kita doakan senantiasa Allah kasih kesehatan, amin. Istiqomah dalam beribadah, amin. Kemudian di sini ada hadir pula Bapak Haji Zainal Abidin, ada Bapak Insinyur Sopiadi, kemudian Bapak Anton, ada Pak Mutoli, Pak Mole, dan Pak Pras, dan seluruh bapak-bapak yang tak hadir di sini yang tak sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Ini udah mulai berat. Udah mulai berat nih suara ya kan? Nah, kita entengin lagi ya. Ya enggak apa-apa. Baru durasinya nggak macam-macam, 1 jam. Iya. Ini waduh luar biasa. Oke. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, guru seperjuangan semuanya yang Allah rahmati dan Allah sayangi. Amin ya rabbal alamin. Pertama kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Berkat nikmat Allah dan izin Allah kita hari ini bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Bersyukur juga alhamdulillah tahun ini yang pada mudik, alhamdulillah. Meskipun cuman beda provinsi Jakarta sama Banten doang, nggak apa-apa kayak Ustaz Firman ya. Mudiknya dekat, yang penting mudik. Cuman ada di Lebaran doang, di luar Lebaran kagak ada mudik. Ya, cuman Ustaz Firman. Oh no ya. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera. Ustaz Mukhlisin masih di sana ya, di Palembang. Ada yang pulang ke Riau, ada yang pulang ke Lombok. Nah, alhamdulillah, pokoknya tahun ini kita bisa mudik, itu salah satu kebahagiaan yang tak terhingga. Tapi ada juga saudara kita yang mudiknya kebablasan. Iya. Beda alam udah. Iya, bener nggak? Kalau kita kan masih satu alam nih, masih kelihatan. Ada saudara kita yang mudiknya kebablasan. Yang repot nggak ada tiket pulang buat kembali lagi sini. Ya, kalaupun ada yang jual kagak ada yang mau sini pulang. Ya, kita doain mudah-mudahan saudara kita yang kemarin mudiknya langsung sono ke akhirat. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan nanti akhir hidup kita juga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kedua, kita mengucapkan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang katanya ngaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kelak kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kalau habis lebaran itu banyak orang bingung. Termasuk saya bingung mau ngapain ya.
Ini 1 jam lagi. Aduh ya. Kemarin hari Selasa masih ada di kampung, jasad belum pulang ke kandang, maksudnya ke sini. Masih ada di kampung, tiba-tiba lagi di perjalanan, panas terik matahari, saya mampir sama istri dan anak-anak ke warung es kelapa muda. Asyik. Lagi panas jam 11-an ya, kan di sana tuh panas bener. Habis kita nyeruput es kelapa muda, segar benar saya. Saya robot tuh handphone di tas. Allahu Akbar. Ada panggilan tak terjawab ini dari Ibu Novi Anwar. Oh. Ini orang penting, ya. Orang penting biasa kalau nelpon atau wirim WA ada 2 kemungkinan. Bisa jadi kabar gembira atau, nah ini yang kedua nih, kabar duka. Nah ini. Setelah saya lihat, enggak saya telepon tuh, enggak saya telepon balik, enggak saya WA. Pas saya buka grup, innalillah, ada nama saya di situ. Tahu Ji Ustaz Edi, astagfirullahaladzim. Itu yang namanya kita lagi jalan-jalan hari itu. Udah kagak selera. Kepikiran mulai dari hari Selasa. Besoknya capsek kita misiun. Assalamualaikum Ustaz. Rondonya di bawah. Tahu Ji Rabbani, Ustaz Muhyiddin, emoticon ketawa. Saya balas, waalaikumsalam, inna lillahi. Dibahas lagi, udah ada playernya di grup. Makin berat aja urusan. Berasan lagi liburan lebaran, kenapa jadi begini? Kayak di debt collector nagih tagihan ya. Jadi berat nih urusan. Saya bilang, wah, kenapa nggak ada orang lain apa? Ada Ustaz Lukman, masya Allah. Kurang apa beliau? Jam terbang udah kesana kemari. Daliluhu Qur'anuhu wa hadithuhu, apalagi wa kutubuhu wa tafsiruhu kasir fi roksihi. Harusnya beliau ya, Qur'annya udah mantep, hadisnya udah oke, kitab kuning, kitab hijau, kitab pink udah dibaca semua ya. Kudunya beliau, mohon maaf Ustaz Lukman ya, harusnya antum di sini ya, bukan saya. Ini karena todongan. Gak apa-apa. Ada lagi Ustaz Mahmud, masya Allah ya, yang baru pulang. Jam berapa Ustaz pulang? Datang ke sini jam 9 malam. Oh jam 10. Imam tadi imam. Udah capek. Ya baru datang. Alhamdulillah Ustaz Mahmud. Ya, oke. Apa tadi ngomong apa tadi, saya bingung dah. Iya tadi tuh. Udah dapat kirim telepon di WA sama capsek, masya Allah. Aduh gimana ini lebaran kok kayak berasa nggak lebaran ya? Berat rasanya mau nyiapin materi apa ini, maka saya bingung juga saya ngomong apa nih. Nah, tapi saya ingat slogan waktu saya kuliah. Guru saya, dosen saya dari Yaman, namanya Dr. As-Sufi ya, Dr. Fuad As-Sufi. Beliau mengatakan begini, mungkin antum semua tahu lah, Ustaz Afif tahu. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita itu ditakdirkan untuk jadi dai sebelum jadi dai. Kerjaan kita mau jadi pedagang kayak, mau jadi pebisnis kayak, mau jadi tukang beca kayak, kalau emang waktu suruh dakwah ya. Maka saya berani ya kan. Enggak tahu dah. Belum, ini baru opening doang nih. Kagak tahu isinya apa. Pokoknya mohon maaf lah bapak-bapak, ibu-ibu, para ya orang tua kita, kalau nanti kurang berkenan ya salahin panitia dah ya, yang nunjuk ya kan. Harus Ustaz Lukman di sini kok saya ya. Ada Ustaz Ridwan ya kan, Ustaz Fahrul, kurang apa beliau? Masya Allah, lughatan Arabiyyan hu ahlu ya, bahasa Arabnya keren. Ada Ustaz Ibnu, masya Allah, fi kulli waqtin huwa yadrusul lughah al-arabiyyah hadil madrasah. Bisa dulu mantan ya kan? Dulu kita di kampusnya ngomong bahasa Arab semua ya kan, sampai jam 9 malam. Boleh itu bebas. Kalau ngelanggar sebelum jam 9 malam itu biasa kena denda kita ya, gope, besok beli gorengan, kumpulin. Dulu waktu di mes di kampus ya. Oke, iya. Baik.
Apa tadi saya bilang? Sampai tadi. Akhirnya saya hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Mau alasan apa lagi? Udah telepon Bu Nopi, dikirim WA sama Bu Yuli. Mau ngapain? Mau SP? Kagak lah, insyaallah ya. Kagak. Bye-bye orang tua kita di sini. Bye-bye, alhamdulillah. Yang penting komunikasi. Ustaz minta ada nggak ya? Oh nggak ada ya. Ya. Baik, kita doakan juga teman kita yang belum hadir di sini ya, belum bisa berkumpul bersama di sini. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya, datang ke sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun kecuali gepokannya. Iyalah, habis mudik mah biasanya habis ya gepokannya Ustaz Habib ya. Seminggu sekarang ya Ustaz Habib. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Hari ini kita berada dalam momen yang sangat indah, namanya halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Halal bihalal, kalau kita tengok artinya, kalau dalam segi bahasa, bisa jadi yang pertama yaitu melepaskan ikatan tali yang membelenggu. Yang pertama. Yang kedua bisa juga diartikan halal itu apa namanya, meluruskan benang yang kusut ya, atau apa namanya. Yang ketiga bisa jadi menyambung tali silaturahmi, dan yang terakhir mencairkan yang beku ya, termasuk THR. Kalau hari ini masih beku cair ya, insya Allah pada cair ya. Udah satu yang belum cair, nggak ketahuan THR tausiah berapa ini. Iya, karena itu panitia ngurus Ustaz Lukman, jangan pusing ya. Oke, itu yang pertama. Kalau kita lihat di Al-Quran, seperti yang pembukaan saya tadi, ketika Nabi Musa alaihissalam ingin menghadapi Fir'aun yang sombongnya kebangetan sampai ngaku-ngaku Tuhan, apa doanya? Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada saya, kata Nabi Musa. Wa yassirli amri. Mudahkan urusan saya. Wahlul. Wahlul itu dari kata halal. Lepaskan ikatan apa? Ikatan min lisani, yang mengikat lidah saya. Maaf cakap, orang yang susah ngomong itu seperti ada yang mengikat lidahnya, betul nggak? Nah, Nabi Musa aja ngadepin Firaun sampai berdoa begitu. Assalamualaikum. Mau beli air batin dah. Sampai mana tadi belakang? Iya, artinya apa? Kalau bahasa gaulnya halal bihalal itu plong. Apa? Biar plong. Biar nggak ada dusta di antara kita. Nggak ada lagi yang saling menyimpan perasaan-perasaan gak enak di hati kita. Hari ini kita berkumpul biar apa? Biar plong. Emang kenapa? Kemarin sebulan penuh kita udah perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? As-siyam, tilawah Quran, i'tikaf, infak, sedekah, apalagi? Zakat. Kita sebulan penuh memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum ini di antara kita. Makanya pagi ini kita kumpul. Betul nggak? Buat apa? Itu tadi, melepaskan ikatan-ikatan yang mungkin di antara kita dulu nggak enak. Ya, pernah menyakiti baik ucapan maupun perbuatan. Saban Haj, mohon maaf dah lahir batin ya. Udah tahu ya. Suka mau ngomel-ngomel kita ini. Ya, insya Allah hari ini dihalalkan Saban Haj ya semuanya. Amin ya robbal alamin. Makanya itu. Ya, maka ini namanya halal bihalal. Sejarahnya gimana? Dulu waktu bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda atau Jepang, ini Presiden Soekarno pengen ngumpulin nih tokoh-tokoh politik yang masih konflik. Biasanya kalau kita melawan musuh bersama, biasanya kan berkawan tuh udah selesai. Ini musuhnya udah selesai, udah kabur, kita yang cakar-cakaran. Nah, sampai sekarang tuh masih ya. Makanya Presiden Soekarno menginisiatif gimana caranya nih. Dia datang musyawarah kepada Kiai Haji Mbah Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama. Nanya, ini kira-kira acaranya apa ya?
biar kita itu sama-sama kumpul, bersalaman, memaafkan. Nah, dikasih nama acaranya halal bihalal. Hal itu artinya baik bihalal dengan yang baik. Ya, artinya baik ketemu baik, insya Allah menjadi kebaikan. Nggak ada lagi cakar-cakaran, nggak ada lagi saling ngerasanin, ya, nggak ada lagi saling mendustai di antara kita. Hari ini insya Allah kita salam-salaman, ya. Itu namanya halal bihalal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini baru masuk isi tadi ya, opening tadi. Haus. Belum dapat air minum tadi. Kehabisan Pak Said ya. Puasa. Niatnya puasa sih tadi. Ya, niatnya puasa. Cuman di Ramadan kelihatan ramah tamah makan ketupat sayur. Agak jadi puasa. Sayang. Ya. Ya, baik. Bapak hadirin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau habis puasa kemudian tiba Idul Fitri, terbagi manusia kepada 3 golongan. Nah, ini isinya nih. Isi ceramah, insya Allah ceramah kita isinya ini 3. Nah, nanti tinggal dipilih yang mana ini. Golongan yang pertama yaitu abdun muttaqin, ya kan? Hamba yang senantiasa memelihara ketakwaannya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba sebelum Ramadan emang dia udah rajin ke masjid. Salat berjamaah di masjid, tilawah Quran jalan, sedekah jalan. Ramadan tiba ditambah lagi kuantitas dan kualitas ibadahnya. Setelah 1 Syawal dia akan tetap melanggengkan ketakwaannya. Tetap sholat berjamaah, tetap tilawahnya, tetap sodakohnya, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, tetap bantu saudara-saudaranya. Ini disebutnya apa? Abdul muttaqi. Ganjarannya apa? Surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya, intinya ganjaran orang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kalau bahasa kita takut. Takutnya kepada Allah dengan takutnya kepada selain Allah berbeda. Kita takut sama ular berarti kita harus menjauhi itu ular. Takut sama serigala, kita harus menjauhi serigala. Bener nggak? Tapi kalau takut sama Allah, jangan menjauhi, justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Ya. Kalau bahasa khotib, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu juga benar, ya. Nah, jadi itu orang yang pertama. Golongan yang pertama tadi apa? Abdul muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Tapi nanti kita lihat sesuai dengan kondisi perjalanan hidup kita yang menentukan apakah pertama, kedua dan ketiga. Lalu yang kedua apa? Yang kedua namanya abdun ramadhaniyin. Ini hamba musiman. Waktu sebelum Ramadan boro-boro sholat sholat, cuman kadang bolong-bolong. Sholatnya jalan, maksiatnya jalan. STMJ, sholat apa tadi? STMJ, sholat. Terus maksiat jalan. Udah biasa minum STMJ ya. Iya. Ini hamba yang kedua ini. Ya begitu, sebelum Ramadan ya sholatnya kadang-kadang mau, kalau enggak ya udah ya. Tapi ketika masuk Ramadan dia bisa itu meninggalkan urusan maksiat. Dia rem semua perbuatan yang dulu tidak baik ketika sebelum Ramadan. Tapi ketika Ramadan dia sholatnya 5 waktu. Makanya di masjid kadang kalau kita Ramadan tuh kita pernah ngelihat orang yang nggak pernah kita lihat, padahal rumahnya di sekitar kita gitu kan. Tapi kalau di Ramadan
kelihatannya ya Jumat doang gitu kan. Tapi ketika Ramadan ini orang bisa mengerem semua hal-hal nafsu yang tidak baik. Dia tilawah, alhamdulillah, dia sholatnya rajin, infaknya jalan. Tapi sayang, 1000 sayang, setelah 1 Syawal ini orang kembali ke masa lalunya, persis sebelum Ramadan tiba. Maka disebutnya apa? Hamba musiman. Padahal Ramadan itu tamu Allah, bukan musiman. Di mana Ramadan itu untuk menumpuk amal, melipat gandakan kebaikan. Waktunya di Ramadan, gak ada yang di tempat lain. Baca Quran kalau di Ramadan berapa? 1 huruf? 10. Tapi kalau di Ramadan, Masya Allah, tak tahu, wa ana ajzibih, kata Allah, saya sendiri yang mau ngasih pahala, terserah saya dong. Bisa jadi saya dan dia sama-sama sholat, tapi belum tentu pahalanya sama di Ramadan. Betul? Ketika sodako, saya sodako, dia sodako, belum tentu. Tergantung. Ya kalau uangnya ceban sama 1000 ya beda ya. Intinya apa? Ini hamba yang kedua, hamba yang merugi, hamba yang musiman. Before and after sama. Ya, artinya dia kembali ke masa lalunya. Ramadan doang dia bagus. Nah, ini jangan sampai terjadi ke kita masing-masing. Nah, yang ketiga ini yang paling bahaya. Before and afternya sama baik, podo wae. Sebelum Ramadan, ya nggak sholat, ya mabok-mabokan, ya zina, ya mencuri, ya begal. Ramadan pun sama, dia tidak menghormati orang yang berpuasa, jadi hantu gentayangan di tempat-tempat makan. Ya, padahal mereka ini kuat, fisiknya kuat, lahirnya kuat, batinnya juga oke. Apa yang kurang dari mereka? Ternyata mereka mempertahankan hawa nafsu keburukannya ketika Ramadan. Enggak puasa, enggak, apalagi enggak sholat. Bahkan mereka tetap maksiat tapi ditutupin malu-malu. Banyak ya kejadiannya seperti itu. Apalagi 1 Syawal, mereka bahagia. Kenapa? Oh, saya akan bermaksiat terang-terangan. Kalau kemarin saya tutup-tutupan, ya kan, malu-malu. Nanti habisnya mereka ikut lebaran kok sama kayak kita. Lebaran itu siapapun boleh ikut puasa, yang nggak puasa ikut, yang sholat dan yang nggak sholat juga ikut ke lebaran. Hatinya bunga semua. Ya, kenapa? Rahmat Allah turun pada saat itu. Kita semua kayaknya, aduh, gampang memaafkan kesalahan orang-orang lain. Betul nggak? Itu lebaran. Hamba yang ketiga ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa. Innal ladzina yatawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh malaikat, zalimi anfusihim, tapi dalam keadaan menzalimi diri mereka. Enggak sholat itu zalim loh terhadap diri kita sendiri. Enggak puasa termasuk perbuatan zalim, menzalimi diri kita. Orang waktunya puasa dia kagak puasa. Ini sebenarnya ayat turun waktu di Mekah, ya, menjelaskan tentang orang Islam yang ketika dia diajak hijrah tapi nggak mau hijrah. Ayat tadi. Kemudian makanya ditanya sama malaikat, qalu fima kuntum. Padahal mereka tahu nih, ketika dicabut emang dia lagi main gaple umpamanya. Kenapa sampai kok begini matinya? Cuma nanya doang, mengkonfirmasi. Itu mengajarkan buat kita juga, oh ternyata ada ya orang-orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Ketika dia mungkin sedang bermaksiat, ya, sedang tidak taat kepada Allah. Ada. Dan ini pelajaran buat kita karena Quran akan relevan sepanjang zaman, ya. Meskipun tafsirnya tentang orang dulu yang ada berada di kota Mekah, mereka nggak mau hijrah, diajak hijrah. Apa sih yang membuat mereka nggak mau hijrah? Ngapain saya ikut hijrah? Saya udah lama menumpuk harta saya di sini. Ngapain saya ninggalin kota Mekah? Nggak mau. Maka ketika mereka dicabut nyawanya, ditanya sama malaikat, qalu fima kuntum. Ente kenapa begini matinya? Gitu loh. Ya. Padahal mereka tahu, cuma ditanya biar dia tahu. Oh iya. Apa jawaban mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami dulu ini lemah, katanya tertindas. Kami ini nggak kuat fisiknya kalau lagi puasa. Bohong. Padahal mereka nggak mau hijrah karena
Mereka nggak mau ninggalin harta. Kalau zaman sekarang, kenapa orang-orang nggak mau puasa? Padahal fisiknya kuat, sehat, tidak kurang suatu apapun. Nah ini, mereka tuh alas-alasan aja. Ya. Kemudian habis itu ditanya sama malaikat lagi, qalu alam takun ardullahi wasi'atan? Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa yang tertinggal di situ aja? Kalau Anda di komunitas tertentu, kemudian tidak menjadikan Anda lebih baik, nggak menjadikan Anda lebih taat sholatnya, pindah. Fatuhajiru fiha, kata malaikat ya. Hijrah, jangan pindah. Kalau ente nggak betah di Citras, pindah, gitu ya. Tapi jangan ya. Ya, jadi disinggung nih. Mereka alasan doang kenapa nggak mau puasa. Aduh, saya lemas, mustada'afina fil ardh. Saya ini lemah kalau puasa, nggak kuat. Anak TK kita aja alhamdulillah udah banyak yang belajar puasa. Anak saya alhamdulillah si Salim, ya kemarin saya latih sampai duhur, alhamdulillah. Iya, kita harus latih anak-anak kita. Meskipun umur cuma baru 5 tahun, kita latih. Kenapa? Nah, puasa itu minimal ngasih pengertian, nggak makan, nggak minum, udah nggak usah sulit-sulit. Nah, puasa itu begini, la'allakum tattaqun, nggak usah. Ya, yang simpel-simpel aja. Yang penting apa? Mereka tahu, oh iya ini lagi puasa, orang-orang puasa. Kita ajarin. Nah, kemudian setelah fatuhajiru fiha, mereka menzalimi diri sendiri, nggak mau puasa, nggak mau sholat. Faulaika ma'wahum jahannam. Ini orang bakal ditempatkan di api neraka jahanam. Kalau kata jahanam itu pasti apinya gede, neraka yang apinya berkobar-kobar. Wasa'at masira. Dan ini seburuk-buruk tempat kembali tuh. Kembali, berarti dunia ini bukan tempat kembali kita. Ini tempat sementara. Tempat kembali kita ada 2. Apakah di surga atau di neraka? Sebutkan dalam Al-Quran, wasa'at masira. Dan ini tempat seburuk-buruknya untuk tempat kembali. Tuh. Buat siapa? Buat yang tadi, golongan yang ketiga. Nah, di antara 1, 2, dan 3, silakan koreksi diri kita masing-masing. Kira-kira kita masuk ke golongan yang berapa? Nah, itu hanya antum-antum semua yang bisa menjawab. Jadi Bapak Ibu hadirin, para orang tua kami yang kami hormati, itulah sekelumit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita setelah 1 Syawal ini. Ini ada amalan di bulan Syawal namanya puasa 6 hari. Man shoma Ramadana, kata Rasulullah, summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian setelah itu dia melanjutkan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seperti puasa 1 tahun. Enggak usah berurutan, enggak apa-apa. Umpamanya hari ini puasa, besok nggak puasa, nggak apa-apa. Yang penting 6 hari. Hari ini kita berada di tanggal 18 April atau 9 Syawal. Masih ada waktu. Yuk, mudah-mudahan kalau kita pengen termasuk golongan yang pertama, yang tadi abdun muttaqin, maka kita lanjutkan tradisi puasa kita dengan puasa Syawal. Ya, kita lanjutkan tilawah kita yang mungkin kemarin dikasih target waktu puasa berapa? Saya lupa. Kalau yang untuk umum 10 ya, 10. Untuk Quran 2 juz ya. Alhamdulillah, masya Allah, semuanya semangat. Kenapa? Itu tadi. Memang beda kalau Ramadan semangatnya ya. Alhamdulillah bisa tercapai. Ini wajahnya udah khatam semua insya Allah ya. Tidak terbilang itu pahalanya berapa itu baca Quran ya. Udah pada khatam, masya Allah. Nah, kita lanjutin tradisi tilawah kita. Nah, tapi saya nggak tahu, mungkin kebijakannya nanti kembali seperti yang kemarin, ya, Bu Novia. Jadi yang sebelum puasa kan dulu 3 halaman kalau nggak salah, ya. Kemudian yang guru Quran berapa? Saya lupa. 10 ya, ya 10. Ya, mudah-mudahan itu menjadi tradisi kita, ya. Orang-orang di Citras ini untuk senantiasa menjaga tilawah Qur'annya. Untuk apa? Itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi ya, takwa. Karena dari semua itu ya, semua ibadah kita itu nanti predikatnya yang kita pengen adalah takwa.
Karena surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Baik, biar ketupatnya nggak basi, maka saya akan akhiri ya. Nah, ini kelihatan udah pada lapar nih ya. Ya. Belum, udah pada makan ya. Ya, saya akhiri jam berapa? Saya nggak tahu. Yang penting udah 1 jam. Udahlah. Ini mulut udah kering. Ya, kalau pengen nambah durasi, mungkin Ustaz Lukman bisa kesini. Ya, itu saja mungkin dari saya. Ya, mohon maaf banyak kata-kata salah, kata-kata khilaf yang melukai hati antum semua. Kalau sudah hati yang sakit, di mana obat kita cari ya? Tapi kalau kita masih merasa kita masih orang beriman, yuk. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri orang yang bertakwa apa? Wal 'afina 'anil nas. Bisa memaafkan kesalahan orang-orang terhadap kita. Itu ciri orang bertakwa. Selain yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yuk kita maafin kesalahan-kesalahan teman-teman kita. Waktu mungkin kemarin sempat menzalimi kita ya, baik dengan perkataan perbuatan ataupun yang tidak pernah kita lihat dengan kasat mata kita minta maaf dan kita maafin. Inti dari halal bihalal adalah memaafkan atau minta maaf dan memaafkan. Itu aja dua ya, minta maaf dan memaafkan. Baik, itu saja dari saya. Wal akhiru wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.